Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, dan malam rekan semua. Apa kabar? Semoga sehat selalu ya. Nah, di sesi video kali ini kita akan mencoba nih bahas tentang tahapan pemeriksaan dari SP2 hingga terbit KP. Buat kalian yang baru berkunjung di channel ini, jangan lupa berlangganan gratis dengan cara klik tombol subscribe di bawah ini, lalu nyalakan loncengnya agar kalian mendapat notif pertama ketika channel ini update video terbaru, pastinya perihal perpajakan. Kita subscribe dan loncengnya diucapkan terima kasih. Oke, langsung saja kita mulai. Simple, singkat ya, mudah-mudahan jelas dan padat ya, daging semua. Pastinya teman-teman yang bekerja di perusahaan di bidang finance atau divisi finance dan tax itu biasanya nggak asing lagi mendengar terkait tentang pemeriksaan pajak. Nah, pemeriksaan pajak sendiri macam-macam ya sebenarnya. Ada yang benar-benar pemeriksaan all taxes atau semua pajak, ada yang hanya pemeriksaan PPN karena terkait restitusi PPN, ada yang hanya dapat SP2DK. SP2DK itu sebenarnya seperti pemeriksaan sih, tapi hanya semi pemeriksaan, tapi udah kayak pemeriksaan beneran buat SP2DK. Maka jadi polemik juga buat wajib pajak sekarang. Nah, yang akan kita bahas sekarang adalah terkait pemeriksaan, entah itu pemeriksaan karena restitusi SPT badan ataupun karena pemeriksaan memang ya mau diperiksa oleh si KPP. Nah, ketika tahapan pemeriksaan itu wajib pajak atau perusahaan pasti harusnya sudah menerima yang namanya SP2 ya, yaitu penanda dimulainya proses pemeriksaan pajak. Jadi ketika teman-teman dapat SP2 berarti perusahaan teman-teman itu akan dilakukan pemeriksaan. Dan disitu juga nanti diterangkan permintaan data ya. Itu dapat dilakukan beberapa kali oleh pemeriksa. Jadi pemeriksa minta data, nggak plek sekup sekali disuratin doang, tapi biasa entah mereka minta lagi by WA, by omongan, minta data tambahan, atau mereka kalau mau resmi ya minta melalui surat lagi data-data tambahannya. Data itu banyak banget ya, ada yang hanya selembar full, ada juga yang 2 lembar, bahkan 3 lembar permintaan datanya, karena sangat banyak banget data yang diminta. Nah, after itu nanti baru mereka periksa, si KPP-nya periksa. Dokumennya mereka minta fisik ataupun PDF ya terserah mereka. Mereka mau cek kantornya, mau buka-buka komputer kita, itu dipersilahkan, diperbolehkan. Selama memang resmi ya, mereka harus menunjukkan ID card mereka sebagai petugas pajak. Mereka juga harus membawa surat perintahnya sebagai pemeriksa dan lain sebagainya. Barulah kita boleh melepaskan atau memperlihatkan data-data yang mereka butuhkan, kantor ruangan maupun dokumen-dokumen pendukung lainnya. Nah, ketika setelah selesai pemeriksaan, mereka setelah selesai memeriksa semuanya, dokumen, data, dan lain sebagainya, barulah terbit SPHP. Nah, SPHP ini masih buat diskusi antara pemeriksa dengan si wajib pajak. Jadi media untuk menginformasikan temuan pemeriksa kepada wajib pajak. Biasa di SPHP ini atau surat pemberitahuan hasil pemeriksaan itu banyak banget juga lembarannya, terkait PPh-nya, unifikasi 23, final 26, 15 mungkin. Lalu terkait PPN-nya, terkait sales-nya atau peredaran brutonya, terkait PP21-nya, pokoknya all taxes lah. Setelah itu mereka akan melampirkan data dari wajib pajak atau dari SPT disandingkan dengan data yang menjadi temuan pemeriksa. Lalu terbitlah kesimpulannya. Itu ada muncul KB atau muncul LB, itu nanti dibahas sama si wajib pajak. Jadi di SPHP itu apakah wajib pajak setuju atau enggak, gitu aja intinya. Jadi selama kalau wajib pajak setuju, ya berarti udah kita lanjut ya, closing berarti selesai SPHP-nya. Tapi kalau si wajib pajak atau perusahaan nggak setuju, maka akan dilakukan lagi tektokan lah ibaratnya, diskusi lah antara wajib pajak dengan pemeriksa. Kalau nggak setuju kenapa? Kita akan berargumen baik itu dengan ucapan ataupun dengan tulisan atau dengan surat balasan seperti itu. Setelah ada tanggapan tadi atas SPHP, barulah proses pembahasan secara langsung antara pemeriksa dan wajib pajak. Berarti closing ya, selesai conference, closing conference. Setelah selesai
statusnya KB atau LB, jadi quality assurance. Jadi tahapan yang sifatnya opsional bagi WP dilakukan jika sengketa bersifat juridik. Ada sengketa di situ, ini ada tahapannya lagi ya, pilihan buat wajib pajak. Setelah ini barulah muncul produk hukum atas hasil pemeriksaan pajaknya, yaitu penerbitan SKP atau surat ketetapan pajak. Nah, setelah SKP terbit, surat ketetapan pajaknya terbit, harusnya itu tidak boleh diperiksa lagi oleh pemeriksa atau KPP. Walaupun hanya terbitin SP2DK, itu tidak boleh ya, tidak boleh. Karena SKP ini merupakan produk hukum dari DJP atau dari kantor pajak yang merupakan ibaratnya udah kunci lah bahwasanya kantor tersebut atau perusahaan tersebut sudah diperiksa dan tidak boleh diperiksa kembali. Makanya setelah terbit SKP nggak boleh ada lagi yang namanya SP2DK atau pemeriksaan lagi, itu nggak boleh. Sudah close, berarti closing. Itulah sedikit tentang tahapan pemeriksaan. Mungkin teman-teman masih ada yang bingung atau masih mau ada yang dipertanyakan, silakan tanya di kolom komentar. Mari kita bahas sama-sama. Ada yang tahu teman yang lain, silakan bantu untuk menjawab. Oke, sekian dari saya, semoga bermanfaat. Ada kata yang salah mungkin saya mohon maaf. Akhir kata, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.